Di tahun 2016, saudara, seorang doktor dari Jepang namanya Yoshinori Oshumi, dia memenangkan hadiah Nobel di bidang kesehatan, di psikologi atau kesehatan. Dia menemukan suatu terapi untuk menghancurkan kanker, saudara-saudara. Dan terapi ini itu dinamakan dengan autofagi. Apa itu autofagi, saudara-saudara? Autofagi itu adalah ketika seseorang itu tidak makan, maka di dalam diri orang tersebut itu sel-selnya itu makan diri sendiri. Sel yang dimakan itu adalah sel-sel yang buruk. Jadi sel yang sudah nyaris rusak itu dimakan dirinya sendiri. Sehingga terjadi proses pembaharuan dari sel tersebut. Dan dikatakan ketika seseorang itu makan, hormon insulin yang mengatur metabolisme karbohidrat dalam tubuh itu akan meningkat. Sementara glukagon itu mengalami penurunan. Jadi ketika seseorang itu berpuasa, yang sebaliknya terjadi. Insulin menurun, sementara glukagon yang berfungsi meningkatkan kadar gula darah itu meningkat. Nah, peningkatan glukagon inilah yang menstimulasi proses autofagi, yang membersihkan sel dari organ-organnya yang rusak. Nah, pasokan gula dan protein yang berlebihan itu membuat pembersihan diri itu terlambat. Hal ini terbukti misalnya pada tubuh penderita penyakit Alzheimer dan kanker. Terdapat akumulasi atau penumpukan protein abnormal yang lama yang tidak dibersihkan. Jadi melalui riset dari Dr. Yoshinori Oshumi tadi, saudara-saudara, ditemukan bahwa ketika seseorang melakukan puasa, maka sel-sel yang buruk itu dimakan oleh dirinya sendiri. Dan proses ini adalah proses alami, di mana sel-sel yang bisa mengakibatkan penyakit itu akhirnya lenyap. Lenyapnya itu karena dimakan oleh diri sendiri. Itu yang disebut dengan kanibalisme. Memakan tubuh, tetapi bukan tubuhnya orang lain, tetapi tubuhnya sendiri. Jadi menurut peneliti tadi, saudara-saudara, seorang dokter yang bernama Yoshinori Oshumi ini, itu mengatakan bahwa ketika seseorang itu banyak berpuasa, maka dia akan sehat. Dia akan terbebas dari kanker. Dan ini sangat luar biasa. Ini kalau ditinjau dari sudut medis. Berpuasa versi mereka sebagai bagian dari program detox. Detox itu menyingkirkan racun. Orang ada yang suka menyebut dengan detoksifikasi. Jadi ketika orang berpuasa, itu racun-racun yang ada di dalam tubuh itu disingkirkan, dimakan, saudara. Dimakan oleh siapa? Dirinya sendiri. Sehingga terjadi proses renewal, pembaharuan. Yakni sekali atau 2 kali seminggu dengan jangka waktu antara 12 sampai 36 jam. Meninggalkan makan dan mengkonsumsi banyak air putih. Glukagon adalah jenis hormon yang berlawanan dengan insulin. Jika insulin naik, glukagon akan turun. Jika insulin turun, glukagon akan naik. Nah, saat kita makan, insulin naik dan glukagon turun. Bila kita tidak makan, maka insulin yang akan turun dan
glukagon naik. Nah, ini sebagai ilustrasi gambar dari sel yang rusak, saudara-saudara. Ketika rusak, dia makan dirinya sendiri. Sehingga yang terjadi adalah pembaharuan. Ini menurut riset dari Yoshinori Oshumi tadi. Jadi ini kalau kita tinjau dari sisi kesehatan. Kalau begitu menurut saudara puasa itu baik atau tidak? Sangat baik bahkan. Karena terbukti kalau orang yang banyak berpuasa itu akan terhindar dari kanker, saudara. Tapi kalau ya jarang puasa atau nggak pernah puasa, maka itu justru akan bisa menimbulkan kanker. Maka autofagi ini disebut dengan cancer therapy. Ini yang dilakukan oleh ahli dari Jepang tadi. Autofagi merupakan istilah Yunani yang berarti memakan diri sendiri. Secara ilmiah, autofagi dikenal sebagai kemampuan sel dalam tubuh untuk memakan atau menghancurkan komponen tertentu di dalam sel itu sendiri. Melalui penelitiannya, Oshumi menemukan bahwa autofagi memegang peran besar dalam tubuh. Mekanisme ini berperan besar dalam mengontrol fungsi-fungsi fisiologis penting di mana komponen sel perlu didegradasi atau didaur ulang. Dengan autofagi, sel dapat mengisolasi bagian dari sel yang rusak, mati, tidak bisa diperbaiki, terserang penyakit maupun terinfeksi. Setelah mengisolasi bagian yang bermasalah itu, sel kemudian menghancurkan bagian tersebut menjadi sesuatu yang tidak membahayakan dan melakukan daur ulang untuk menghasilkan energi dalam sel. Dari mekanisme ini, komponen-komponen sel yang rusak akan dibangun dan diperbarui kembali. Pada kasus sel yang terkena infeksi, autofagi juga dapat mengeliminasi bakteri atau virus penginfeksi. Tak hanya itu, autofagi juga berkontribusi dalam perkembangan embrio hingga pencegahan dampak negatif dari proses penuaan. Dari temuan ini diketahui bahwa mekanisme autofagi tidak hanya berdampak baik pada kondisi sel yang bersangkutan saja, mekanisme autofagi juga terbukti berperan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Karena autofagi berkaitan dengan kondisi kesehatan seseorang, gangguan dalam proses autofagi juga dapat menyebabkan masalah kesehatan. Beberapa masalah kesehatan yang berkaitan dengan terganggunya proses autofagi ialah diabetes tipe 2, kelainan saraf, kanker, dan berbagai penyakit yang berkaitan dengan usia. Berdasarkan penelitiannya, Oshumi juga menemukan satu cara sederhana untuk memancing terjadinya autofagi dalam sel. Seperti dilansir dari laman resmi Buchinger Wilhelmi, secara sederhana hal itu ialah berpuasa. Oshumi menemukan bahwa kunci untuk mengaktifasi proses autofagi pada sel ialah kondisi kekurangan nutrisi. Di sisi lain, berpuasa membuat otak menerima sinyal bahwa tubuh sedang kekurangan makanan dan mencari-cari makanan yang tersisa di dalam tubuh. Proses ini membuat autofagi teraktivasi dan sel mulai melakukan perusakan terhadap protein yang rusak ataupun tua di dalam tubuh. Ketika kadar insulin dalam tubuh menurun, glukagon mulai bekerja dan membersihkan sisa-sisa sel yang telah mati dan rusak. Berdasarkan temuan ini, Oshumi berhasil memenangkan hadiah Nobel di bidang ilmu fisiologi atau kedokteran. Menurut New York Times, Oshumi resmi menerima penghargaan bergengsi ini November 2016. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya akan memberikan renungan untuk puasa di hari yang pertama untuk Bapak Ibu Saudara yang berpuasa. Saya mendengar ada begitu banyak kesaksian tentang ada yang mulai puasa dan sebagainya. Saya sangat mendorong Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama, untuk kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, memohon pertolongan Tuhan untuk kota dan bangsa kita yang kita kasihi. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan dalam Yesaya 58 ayat yang ke-8 dalam terjemahan BIMK. Maka terang akan menyingsing bagimu seperti fajar, dan luka-lukamu akan segera sembuh. Aku akan menyertaimu untuk menyelamatkan kamu, kehadiranku akan melindungi kamu dari segala
penjuru. Dengan adanya apa yang kita sudah pelajari dengan auto pagi ini, saya berharap Bapak Ibu Saudara sesuai dengan ayat firman Tuhan mengatakan bahwa luka-lukamu akan sembuh dengan segera, bahwa puasa yang kita lakukan akan mendatangkan kesembuhan, akan mendatangkan pemulihan buat tubuh, jiwa, dan roh kita. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menanti untuk supaya kita menantikan pertolongan Tuhan, pemulihan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Shalom.